Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marhaban bikum ayuhat talabah al-abna'i al-mahbubah fi hadhihi al-halqa al-jadida fi dars fi madatil hadis. Nahnu an fi al-liqa'il awwal tahta al-mawdu' wujubul adl bainal aulad. Baik, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pelajaran yang pertama dari mata pelajaran hadis. Kita akan masuk ke bagian pertama dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu wujubul adli bainal aulad. Hadis tentang kewajiban bersikap adil, berlaku adil terhadap anak-anak. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan fokus kepada hafalan hadis ya. Kita akan fokus kepada hafalan hadis. Sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, perlu Ustadz sampaikan. Bahwasanya metode belajar atau manhajud dirasi ya. Manhajud dirasi. Manhajud dirasi bahwasanya kita ada sekitar beberapa hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ada beberapa hadis yang akan kita pelajari. Dalam setiap hadis kita akan mempelajarinya dalam 3 pertemuan. Jadi satu tema hadis akan kita pelajari dalam 3 pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membacakan hadisnya, kemudian akan membacakan makna mufrodat, kalimat-kalimat yang ada dalam hadis tersebut. Jadi akan Ustadz berikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk menghafal hadis tersebut, membacanya berulang-ulang kali, minimal membacanya 20 kali. Atau kalau ingin 20 kali, minimal 20 kali. Kalau bisa sampai 50 kali dibaca hadisnya kemudian dihafalkan. Ini untuk pertemuan pertama. Yang dibacakan hadisnya kemudian diterjemahkan, kemudian nanti silakan dihafalkan. Kemudian untuk pertemuan kedua kita akan menjelaskan makna hadis secara global, secara umum. Secara umum hadis itu maksudnya apa. Kemudian pada pertemuan yang ketiga kita akan menjelaskan faedah, fawaid dari hadis tersebut, manfaat, apa yang bisa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Jadi untuk satu tema hadis akan kita pelajari dalam 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan hafalan, pertemuan kedua penjelasan makna hadis, yang ketiga hadis. Jadi mungkin kalau kita ada sekitar 5 atau 6 hadis, maka kita akan butuh 18 kali atau 15 kali pertemuan. Kemudian hadis tersebut dihafalkan sejak pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Jadi untuk satu hadis dihafalkan selama 3 kali pertemuan, dan sejak hari pertama kita bertemu hari ini boleh disetorkan kapanpun, paling lambat nanti disetorkan pada pertemuan ketiga. Jadi 2 pekan lagi dari sekarang, silakan, itu adalah waktu terakhir untuk menyerahkan hafalan hadisnya. Jadi ada waktu sekitar lebih dari 14 hari untuk menghafalkan satu hadis ini. Dan boleh disetorkan kapan saja dan disetorkan dalam bentuk audio ya, MP3, MP3. Kemudian diupload di bagian tugas di Google Classroom. Upload di bagian tugas Google Classroom. Nanti bisa dilihat di dalam tugas yang ada di mata pelajaran hadis. Ini yang cara belajar kita, manhajud dirasi kita pada semester kali ini. Jadi pertemuan pertama dibacakan, kemudian dijelaskan maknanya, kemudian
membaca yang ketiga adalah faedah-faedah dari hadis. Kemudian hadis tersebut dihafalkan sejak hari ini sampai nanti kita bertemu di pertemuan ketiga. Bagi siapa yang hafal boleh setorkan kapan saja sejak hari ini. Baik, kita langsung saja masuk kepada hadisnya. Anin Nu'mani ibn Bashirin qala tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi. Faqalat ummi Amrah faqalat ummi Amratu bintu Rawahah la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" Qala, "La." Qal, "Ittaqullah wa'dilu fi auladikum." Faraja'a abi faradda tilka sadaqah faradda tilka sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa hadza lafzu lil Muslim. Kita ulang lagi, nu'aid maratan saniyah. Anin Nu'man ibn Bashirin qala tasaddaqa alayya abi bi ba'di mali. Faqalat ummi Amratu bintu Rawahah la ardu hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" Qala la. Qala ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Faraja abi farada tilka sadaqah. Rawal Bukhari wa Muslim. Maratan ukhra Ani Nu'man ibn Bashirin qal tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi faqalat ummi Amratu bintu Rawahah la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" Qala la. Qala ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Faraja abi faradatil kasadaqah. Rawal Bukhari wa Muslim. Nah, kita akan menerjemahkan hadis ini. Ani Nu'mani, dari sahabat An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi. Bapakku abi tasaddaqa alayya, memberikan. Tasaddaqa ini bukan bersedekah, tapi maksudnya hibah, wahaba. A'tani bi ba'di malihi, sebagian hartanya. Bi ba'di malihi, sebagian hartanya. Faqalat ummi, lalu ummi Amratu bintu Rawahah, ibunya Nu'man bin Bashir, Amr bin Rawahah, mengatakan, la ardo, saya enggak rela, saya enggak suka, saya tidak setuju. Tushhida Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW bersaksi terhadap pemberian dari bapaknya Bashir kepada anaknya. Jadi ibunya Nu'man tidak setuju kalau bapaknya memberikan harta, sebagian hartanya kepada Nu'man bin Bashir. Ibunya tidak setuju sampai Rasulullah mau menjadi saksi. Fantalaqa abi ila Nabi SAW. Maka bapakku pergi menuju Nabi SAW. Fantalaqa zahaba, pergi. Liyushhidahu ala sadaqati, agar Nabi SAW mau menjadi saksi terhadap pemberianku. Faqala lahu Rasulullah SAW, Nabi SAW kemudian mengatakan, afa'alta hadza biwaladika kullihim. Apakah kamu melakukan hal yang sama? Apakah engkau melakukan ini haza, pemberian, hal yang sama biwaladika, terhadap anak-anakmu kullihim, semuanya? Qala, kata bapaknya Bashir, la, tidak. Qala, kata Nabi SAW, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu, bersikap adillah, jangan pilih kasih, fi auladikum, terhadap anak-anakmu.
Faraja abi, lalu bapakku pulang, faraddatil kasadaqah. Lalu beliau mengembalikan sedekah tersebut. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan riwayatnya adalah milik riwayat Imam Muslim. Kita bacakan mufradatnya. Yang ini ada di kitab panduan yang sudah antum miliki ya. Muqarrar kitab hadis untuk kelas 2. Tasaddaqa alayya abi. Maksudnya di sini wahabali syai'an min mali, memberikan, atau a'tani. A'tani. Wahabali syai'an min mali, memberikan sebagian daripada harta bapaknya. Ittaqullah, maksudnya adalah takutlah, khafullah wahsyahu. Takutlah kepada Allah, khafullah wahsyahu. Wa'dilu fi auladikum, maksudnya adalah sawwu bainahum fil hibati wal ataya. Maksudnya sawwu bainahum, samakanlah mereka dalam masalah pemberian terhadap anak-anakmu. Dan adil di sini tidak mesti sama ya, adil tidak mesti sama, maksudnya kalau semuanya dapat yang dapat diberikan harta. Liyushhidahu ala shadaqati yuhbiruhu biha liyakuna syahidan. Jadi bapaknya memberikan berita, mengabarkan kepada Rasulullah SAW terhadap pemberian itu, liyakuna, agar Nabi SAW syahidan, menjadi saksi alaiha, terhadap pemberian tersebut. Ay aliman biha, artinya tahu, mengetahui hal tersebut. Jadi ini mufradatnya. Jadi ini yang hadisnya. Ani Nu'man bin Bashirin qala tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi faqalat ummi Amrah bintu Rawahah la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantalaqa abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa'alta hadza biwalidika kullihim, qala la, qala ittaqullah wa'dilu fi auladikum, faraja abi faraddatil sadaqah, rawal Bukhari wa Muslim wa lafzu lahu. Jadi ini hadisnya. Jadi Ustadz harapkan adik-adik semua menghafalkan hadis ini sejak hari ini. Kita tunggunya sampai pertemuan ketiga. Bagi yang sudah hafal boleh langsung disetorkan dalam bentuk audio ya, direkam, kemudian dikirimkan, diupload ke Google Classroom. Insya Allah pada pertemuan kedua nanti kita akan jelaskan secara umum maksud hadis ini, kandungan-kandungannya. Kemudian pada pertemuan yang ketiga kita akan bacakan fawaid hadisnya. Jangan lupa absen, dan tugas harap dikerjakan karena itu adalah bagian dari nilai nanti. Jadi ini ada hafalan, nanti juga untuk tugas harian juga ada setiap pertemuan, dan ini tetap hafalan juga tetap ada ya. Untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang kedua dalam pembahasan nanti penjelasan makna global hadis, penjelasan makna hadis secara global atau penjelasan makna hadis secara umum. Billahi taufiq wal hidayah, nalqakum alal khair, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.